Acara ini didukung oleh Inilah Masjid Lause yang berada di jantung ibu kota Republik Indonesia. Sekilas tampaknya sederhana dan terkesan biasa saja. Namun siapa sangka, bangunannya didominasi ornamen berwarna merah, kuning, dan hijau ini menjadi saksi bisu sekaligus menjembatani orang-orang yang beretnis Tionghoa di Indonesia untuk mengenal Islam. Berdirinya Masjid Lause tak lepas dari sosok tokoh nasional Oei Cheng Hin yang kerap dikenal sebagai Abdul Karim Oei. Sosok kelahiran Padang 6 Juni 1905 Sumatera Barat itu merupakan sosok yang berlatar belakang etnis Tionghoa yang mendedikasikan hidupnya untuk agama dan tanah air. Lause ini berdiri setelah bapak saya meninggal. Nah, kita memberikan informasi itu juga kepada orang-orang Muslim ini, kita kasih tahu bahwa banyak orang Tionghoa ini yang Islam. Itu yang dia orang kurang ya istilahnya kalau nggak kenal nggak sayang lah. Nah, itu yang kita memberikan informasi dan alhamdulillah sudah ribuan yang masuk Islam di masjid ini. Makanya Pak Yunus bilang kita harus menciptakan Karim Oei baru yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi, beragama yang baik, dan pengusaha sukses. Bagaimana dia berusaha untuk tetap menjaga keutuhan bangsa ini dalam kebinekaannya, tetap menenun segala kemajemukan kita ini untuk kedaulatan negara dan tegaknya Pancasila. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda tak terlepas dari keterlibatan etnis Tionghoa. Nama Abdul Karim Oei misalnya, menjadi salah satu tokoh dari kalangan etnis Tionghoa yang kini dikenang, dikagumi dan dicintai masyarakat Indonesia karena sifatnya yang egaliter dan tanpa pamrih dalam perjuangannya. Ini memang kalau kita berbicara soal Abdul Karim Oei, ini kan sebenarnya adalah prime mover. Ini manusia langka sebenarnya. Ketika dari kalangan etnis Cina itu menjadi orang-orang yang eksklusif pada zaman Belanda dengan berbagai pemberdayaan ekonominya dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksklusif, tapi Abdul Karim Oei ini memilih untuk tidak populer sebenarnya. Dia ini menjadi seorang pedagang yang kemudian menjadi mu'alaf. Nah, ini kan tidak populer pada zamannya. Termasuk juga dia terjun ke dalam politik misalnya. Ini adalah sesuatu yang betul-betul bisa dikatakan tanda kutip tabu bagi kalangan etnis Cina pada zamannya. Meskipun setelah itu banyak sekali dari kalangan etnis Cina yang bergerak dalam bidang keagamaan, politik, dan beberapa pergerakan-pergerakan kebangsaan lainnya. Nah, buat saya memang Haji Abdul Karim Oei ini sesuatu yang spesifik, khusus, dan menurut saya ini adalah salah satu masterpiece dari kalangan etnis Cina.
Orang-orang konservatif tidak akan mau terjun ke dalam 3 bidang itu sekaligus. Kalau dia konservatif, dia hanya memilih salah satu di antaranya. Mau jadi politisi, mau jadi pedagang, atau dia cukup bergerak dalam bidang keagamaan. Tapi dia bisa meramu itu. Dan ramuan-ramuan yang seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya pemikiran moderat. Dia keluar dari tempurung dan dia menginfluence semua orang bahwa saya ini etnis Cina, saya beragama Islam, dan saya pejuang kebangsaan. Sekitar tahun 1930 itu karena dia bergaul dengan pejuang-pejuang dan banyak orang muslim waktu itu, akhirnya beliau tuh masuk Islam. Setelah masuk Islam, belajar agama sama bapaknya Buya Hamka. Makanya dikasih nama Karimnya. Ya saya rasa perubahan yang saya lihat itu dia menjadi nasionalisme malah. Nasionalisme kuat malah. Karena dia bergaul dengan pejuang-pejuang itu. Timbul rasa nasionalismenya itu. Ya karena dia melihat perjuangan itu dan dia merasa saya kan lahir di Indonesia. Ya kan? Ya saya ini walaupun waktu itu belum Indonesia, dia merasa ini daerah dia. Abdul Karim Uy muda banyak menghabiskan waktunya di kota Bintuhan, Provinsi Bengkulu untuk berniaga. Di wilayah pesisir tersebut, perpaduan antara jiwa Tionghoa dan pengaruh Minangkabau membentuk karakter Abdul Karim Uy sehingga ia piawai dalam urusan perniagaan. Dari kegiatan niaga itulah, Abdul Karim Uy memiliki kemampuan dalam membangun hubungan interpersonal yang baik yang membuat ia bisa berbaur dengan semua kalangan. Dia di Bintuhan, dia berdagang, dia tukang emas. Gitu, dia tukang emas sampai dia akhirnya pindah ke Bengkulu, tapi lebih dikenal dia di Bintuhan. Banyak uangnya dari emas itu. Karena bapak saya bisa, tukang emas benar-benar bisa bikin kalung. Nah orang Belanda bodoh, dapat emas 1 bongkah, ditukar sama kalung 1. Gitu, jadi dia emasnya banyak. Nah itulah. Emas itu yang dipakai buat perang. Abdul Karim Uy kalau melihat dari riwayatnya, itu adalah orang-orang yang wasatiyah sejak awal. Dia tidak mau ke kiri, tidak mau ke kanan, dan dia kafah berada di garis tengah. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa, dan yang membuat saya sangat terkesan dengan Abdul Karim Uy ini adalah beliau seorang mu'allaf. Nah, kemampuan-kemampuan dia dalam berdagang, dalam berpolitik, maupun bergerak dalam bidang keagamaan, ini mungkin
adalah garis takdir dia dilahirkan di Padang. Ini yang membuat berbagai injeksi ke dalam kehidupan Abdul Karim Oe sehingga membentuk karakter yang sangat luar biasa ini. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat pada masanya itu menjadi orang yang bisa terbuka, inklusif kepada siapapun. Hari ini sosok seperti ini susah. Kehidupan di Bengkulu yang majemuk membuat Abdul Karim Oe menjadi pribadi yang cinta tanah air dan anti penjajahan. Bertepatan pada tahun 1938, Soekarno diasingkan oleh Belanda ke Bengkulu. Periode pengasingan sang penyambung lidah rakyat itu menjadi berkah tersendiri bagi kaum nasionalis di daerah tersebut, termasuk Abdul Karim Oe, sebab mereka kian meningkatkan solidaritas pergerakan kemerdekaan sejak saat itu. Nah, disitulah dia berjuang, ikut perang, dan di situ dia ketemu Bung Karno. Waktu dibuang ke Bengkulu, itu Buya Hamka datang dari Sumatera Barat ke Bengkulu. Jadi datang Hamka ke Bengkulu minta berfoto resmi, seperti foto ini. Lalu bapak saya datang ke Bung Karno, Hamka minta foto. Boleh, kata Bung Karno, syarat satu, harus pakai jas, karena Buya Hamka pakai sarung waktu itu. Nah, akhirnya dicarilah jas pinjam. Makanya kalau lihat foto, jasnya itu kedodoran sebetulnya. Gitu Buya Hamka. Nah, ini piagam itu bareng sama Bintang Mahaputra ini. Dapat penghargaan setelah bapak saya meninggal, Pak SBY kasih. Ini Bintang Mahaputra, gitu. Termasuk yang paling tinggi itu, Bintang Mahaputra. Dia dekat dengan Soekarno, dia dekat dengan Buya Hamka, dia dekat dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan tokoh-tokoh partai Islam dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang memerlukan suatu kontemplasi pada zaman itu. Tapi Abdul Karim Oe melakukan itu. Dia tetap akan memilih menjadi seorang negarawan tanpa orientasi pragmatisme politik. Kalau melihatnya, Abdul Karim Oe ini berhasil memadukan itu semua dan dia juga ikut berjuang untuk sovereignty state kita, untuk kedaulatan negara kita. Dia berjuang melawan kolonial. Dia juga berjuang untuk ikut serta mendevelop, membuat konstruksi politik di negara kita, termasuk juga melakukan diaspora dalam hal gerakan-gerakan keagamaan. Sikap Abdul Karim Oe yang anti penjajah tak hanya ditujukan dari berbagai gerakan perjuangan di tanah air saja. Pada tahun 1931, Abdul Karim Oe bersama masyarakat Muslim Indonesia lainnya dikabarkan melakukan aksi solidaritas untuk pejuang kemerdekaan Libya, yakni Sidi Umar Mukhtar, yang dihukum gantung oleh pemerintah kolonial Italia. Aksi solidaritas tersebut berupa pembakaran barang-barang termasuk mobil buatan Italia yang kala itu di Indonesia hanya dimiliki oleh Abdul Karim Oe seorang. Dari tokoh Islam Muhammad Natsir, saya mendapat cerita tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Tripoli
yang sekarang dikenal sebagai Libya. Pada waktu itu Tripoli. Pejuang Tripoli namanya Sidi Omar Mokhtar pada tahun 1931 tertangkap dan dihukum mati dengan gantung kepala. Itu waktu terjadi protes dari Muslimin Indonesia memboikot barang-barang Itali. Tarbusta pici merah itu kan buatan Itali, yaitu dibakar. Tapi kenapa tarbus aja? Kan Itali memproduksi mobil. Supaya dramatis kan mesti mobil. Tapi nggak ada yang punya mobil Itali. Nah, cerita itu sampai ke telinga Haji Abdul Karim Uy yang masih berdomisili di Bengkulu. Lalu beliau membakar mobilnya yang baru dia beli, mobil buatan Itali gitu. Nah, disitulah nama Haji Abdul Karim Uy Cheng sejak tahun 1931 mencuat. Tapi dia sebagai tokoh PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sudah dikenal, ya kan? Sudah dikenal. Maksud saya sebagai tokoh Islam Indonesia sudah dikenal. Nah, cerita dari Pak Natsir itu saya cek langsung kepada Haji Abdul Karim Uy Cheng. Itu saya tanyakan, iya diakuin benar katanya. Itu baru saya beli saudara, ya saya bakarlah untuk solidaritas Islam. Itulah yang saya tahu tentang Haji Abdul Karim Uy Cheng. Pasca Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, Abdul Karim Uy menolak untuk dijadikan salah satu menteri oleh Soekarno kala itu. Abdul Karim Uy lebih memilih jalannya sendiri, seperti terlibat aktif menjabat sebagai pimpinan harian Masjid Istiqlal Jakarta, anggota pengurus MUI Pusat, hingga mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT pada 6 Juli 1963. Makanya dia mendirikan PT supaya orang-orang Tionghoa ini bisa disatukan yang Islam. Karena waktu itu ada PT, ada PIT. PIT itu didirikan di Medan oleh Haji Yap Asyong. Akhirnya dari PT sama PIT bergabunglah menjadi PT. Nah, dia ketua pertama, dia pendirikan. Sampai sekarang alhamdulillah PT masih ada. Menyebar dan banyak masjid-masjid yang dibangun, Masjid Cheng Ho segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Ya memang dia berpikir Islam itulah yang menyatukan, pembauran itu yang meliwat agama, gitu. Karena begitu kita masuk Islam kita diterima, ya kan? Diterima, nggak membedakan, karena di Islam itu tidak membedakan suku, ras, agama, kasta, segala macam nggak ada. Pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru membuat ruang gerak etnis Tionghoa di Indonesia menjadi sempit. Di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, simbol atau identitas yang bersifat disosiatif, khususnya Tionghoa, dibatasi ataupun dilarang oleh pemerintah. PT sendiri terkena efek domino tersebut, di mana kata Tionghoa pada kepanjangan PT dilarang. Maka dari itu, pada tahun 1972, Abdul Karim Uy mengubah nama PT menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia.
dia simbol pluralisme. Abdul Karim Ooi kalau kita bayangkan, dia dari etnis Cina yang secara sosial mereka itu dipersekusi, tanda kutip ya. Secara ekonomi mereka menguasai, tapi secara sosial, secara intimasi sosial kan mereka eksklusif. Dia kemudian memilih untuk masuk Islam karena kesadaran kognitif spiritualnya. Dan dia kemudian memilih untuk menjadi politisi, jabatan-jabatan yang pada masa itu tidak populer bagi kalangan etnis Cina pada saat itu. Ini kan menjadi sesuatu yang rumit kalau kita mengandaikan diri kita sebagai Abdul Karim Ooi. Tapi inilah toleransi, inilah pluralisme. Dan ini jarang sekali kita temukan hari ini. Ini kan sesuatu yang sangat unik menurut saya, dan itu harus menginspirasi bahwa kalau seluruh penduduk Indonesia hari ini seperti Abdul Karim Ooi, kita damai. Kita tidak ada lagi mencaci maki atas nama agama. Kita tidak ada lagi kebencian-kebencian atas nama agama. Yang ditinggalin kalau menurut saya cuma nama baik. Kalau ngomong warisan harta, alhamdulillah diambil orang lain semua. Gitu. Nama baik, dan itulah yang kita jaga dan kita teruskan, ya alhamdulillah. Kita bisa seperti Masjid Lause dan bisa jalan sampai sekarang, saya rasa itu. Dengan itu ya berkahnya banyak lah kita dapat. Ini kan zaman boleh berganti, tapi cara hidupnya, cara pemikirannya, cara bagaimana dia bergerak, bagaimana dia berjuang, itu kan masih bisa ditiru. Nah, figur-figur seperti Abdul Karim Ooi inilah yang hari ini jarang kita temukan. Ini harus dikloning sebanyak mungkin, bukan hanya bagi kalangan etnis Cina, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia dalam proses berdirinya sebagai etnik apapun, agama apapun, atau dalam organisasi-organisasi apapun. Ini kan luar biasa. Acara ini didukung oleh